Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa berjumpa malam hari ini. Bersama saya Boas Tony dari Lembaga Bara Digital Ministry. Dan program malam hari ini diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry yang bekerja sama dengan beberapa akun sekaligus, di mana diantaranya ada Pengharapan Kekal, ada Motivasi Kristen, dan kita live di Instagram, di Facebook, maupun juga ada di YouTube. Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan hambanya, yaitu Ibu Pendeta Ramiati Tanujaya. Beliau merupakan seorang dosen di STT Saat Malang. Dan juga topik malam hari ini yang akan disampaikan adalah hidup bagi Tuhan, apa sih hubungannya dengan studi dan kerja? Nah, ini pasti banyak yang bertanya-tanya seputar topik tersebut. Dan jikalau rekan-rekan memiliki pertanyaan maupun juga pokok doa, dapat mengirimkan ke kolom komentar nanti di akhir acara, atau setelah penjelasan kita akan ada diskusi kemudian ditutup dengan doa. Dan perlu juga saya sampaikan, program kita diadakan selama 30 menit, diawali dengan penjelasan, kemudian ada diskusi maupun juga tanya jawab, dan diakhiri dengan pokok doa. Jadi rekan-rekan bisa mengirimkan pertanyaan maupun juga pokok doa nantinya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang kami boleh alami hari lepas hari, dan terkhusus buat malam hari ini kami kembali dalam program yang diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry, di mana malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, mengurapi setiap kami, terkhusus juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk setiap peralatan media yang kami gunakan, apapun itu semua bisa berfungsi dengan baik ya Bapak, sehingga dalam penayangan dari live ini semua bisa berlangsung dengan baik. Dan kami juga berdoa supaya setiap kami bisa mengikuti dengan baik dan mengerti ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dari awal hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya langsung persilakan kepada hambanya, yaitu Ibu Pendeta Ramiati Tanujaya, yang akan menolong kita menyampaikan topik hidup bagi Tuhan, apa sih hubungannya dengan studi dan kerja. Nah, rekan-rekan bisa menyimak. Baik, silakan Ibu Pendeta. Terima kasih. Malam. Malam. Kayaknya yang dimatikan itu ya, ada suara keras terdengar. Baik, saudara-saudara, selamat malam. Topik ini berkaitan dengan, kalau saudara ingat beberapa waktu yang lalu, saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa saudara dan saya diciptakan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dari Allah, oleh Allah, kepada Allah, seluruh hidup kita ini adalah hidup yang diabdikan, diserahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Ya, lalu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, akarnya adalah karena manusia tidak mau hidup bagi Tuhan, manusia ingin Dia yang jadi Allahnya, dan hidup berarti adalah untuk atau terfokus kepada dirinya. Ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menebus orang itu, pada waktu menebus saya, menebus saudara, dengan satu tujuan supaya kita kembali hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu hidup dan mati bagi Tuhan. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan dari jemaat yang mengatakan, lalu bagaimana caranya hidup bagi Tuhan itu di dalam keseharian saya, di dalam misalnya pada waktu saya ini sedang studi, lalu bagaimana kaitannya? Lalu pada waktu saya kerja ini, apakah saya kerja lagi untuk hidup bagi Tuhan? Bagaimana saya tahu bahwa saya lagi studi, saya lagi kerja ini, bahwa saya sedang hidup bagi Tuhan? Nah, baik saudara-saudara, saya akan coba menjelaskan mengenai itu tentu berdasarkan kebenaran firman Tuhan juga, ya.
Firman Tuhan menyatakan bagi orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bagi orang-orang yang telah ditebus, yang Tuhan kehendaki dari kita adalah dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan apa yang Tuhan kehendaki ya, yaitu dari Matius 22, saya akan bacakan dulu Matius 22 ayat 37 tentang hukum yang terutama ini ya, yang kaitannya erat sekali dengan 10 hukum-hukum awal di 10 hukum. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lihat saudara, kata segenap yang diulang-ulang. Bicara tentang segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan di bagian firman Tuhan yang lain di Injil dikatakan juga dengan segenap kekuatanmu. Jadi intinya adalah 100% dari diri kita ini kita harus serahkan kepada Tuhan, dedikasikan kepada Tuhan. Kasihilah dia 100%. Nah, sekarang setelah Tuhan berbicara bahwa kita harus mengasihi dia 100%, itu artinya hidup bagi Tuhan. Lalu di Injil Yohanes, mari saudara kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-14. Tuhan mengatakan begini di ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lihat, kaitannya erat antara mengasihi dan menaati perintah Tuhan. Nah, sekarang kita masuk kepada perintah Tuhan itu apa saja. Nah, saat ini saya hanya bicarakan tentang perintah Tuhan yang ada kaitannya dengan studi dan kerja ini. Mari saudara kita lihat sekarang ke Kejadian. Ya, kita lihat Kejadian pasal yang pertama, saudara ya. Di Kejadian pasal yang pertama, kita lihat di ayat yang ke-27, ya, saudara ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-27 dan 28. Saya bacakan lagi ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Lihat sekarang saudara kata-katanya, kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita. Ya, dan Tuhan mengatakan orang yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang melakukan semua perintah Tuhan. Nah, tadi kita lihat di Kejadian itu, kita diperintahkan Tuhan untuk menaklukkan bumi ini. Kita diperintahkan untuk menguasai, untuk dalam arti mengelola. Jadi, lihat ini perintahnya. Kita menaklukkan, artinya apa? Kita diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk sebagai manusia, untuk melakukan penemuan-penemuan. Kan alam semesta dengan segala isinya itu begitu luas, dan Tuhan memberikan kepada kita kesempatan perintah untuk menemukan itu semua. Lalu setelah kita memahami, menemukan, lalu kita juga memahami itu semuanya, lalu kita mengelola semuanya itu. Nah, sekarang saudara, berarti kalau dikatakan kita mengelola, kita menemukan, saudara dan saya berarti harus punya perlengkapan untuk bisa menemukan, untuk bisa menaklukkan, untuk bisa mengelola itu semuanya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tawarikh, saudara ya. Saya ingin baca saudara, karena saya lihat prinsip dari Tuhan. Pada saat dia memakai seseorang, dan pada saat dia ingin seseorang melakukan sesuatu baginya, Tuhan tidak pernah menyuruh orang yang ya asal aja begitu, saudara. Selalu dikatakannya sebagai berikut. Ini kaitannya dengan peraturan untuk mempersiapkan bait Allah atau untuk lalu hambanya dan sebagainya ya. Saya bacakan di 1 Tawarikh, saudara ya. 1 Tawarikh 22. Di ayat 15 dikatakan, lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, ya, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan.
emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. Perhatikan kata yang ahli. Nah, berarti pada waktu kita ini menaati perintah Tuhan, kita tidak mentaatinya secara sembarangan. Kita tidak mengelola alam semesta ini secara sembarangan. Kita tidak melakukan penemuan, menemukan berbagai macam bagaimana dunia ini bekerja. Itu tidak sembarangan. Dan pada waktu kita membangun bait Allah, ini contohnya yang tadi, itu juga tidak sembarangan. Jadi intinya Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup ini secara sembarangan di dalam mentaati perintah Tuhan. Artinya kalau begitu saudara, kalau tidak boleh sembarangan berarti kan kita mesti mempersiapkan diri, gitu ya. Nah, makanya pada waktu kita belajar, yang namanya anak Tuhan belajar, itu tujuannya jelas. Saya mau memperlengkapi diri saya. Sedemikian rupa, sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan segala modal yang dimungkinkan oleh Tuhan, saya mau mempersiapkan diri untuk betul-betul memperlengkapi diri sedemikian rupa, sehingga saya siap pakai oleh Tuhan. Bisa jadi sekarang ini saya, kalau saudara pelajar, saudara mahasiswa, saudara tidak tahu ke depannya bagaimana. Pokoknya Tuhan, ini yang Tuhan berikan kepada saya, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, yang dimungkinkan adalah sejauh ini, saya akan belajar sebisa mungkin. Pokoknya saya akan perlengkapi diri, dan nanti Tuhan, inilah saya, siap pakai, terserah Tuhan mau saya mengelola. Apa? Nah, jadi lihat ini saudara, pada saat kita studi, pikiran jelas. Jadi kalau namanya orang tua Kristen dan ini anaknya Kristen, ini sama-sama harus punya tujuan itu. Jadi tidak anak itu diperlengkapi les ini, les itu, hanya sekedar supaya dia itu jangan malu-maluin di dunia ini. Bukan itu tujuannya, supaya dia sama, bisa bersaingnya sama hebatnya dengan orang yang lain. Kita tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Dan anak-anak ini bukan dipersiapkan supaya bikin bangga orang tuanya. Supaya nanti kalau orang tuanya sudah tidak bisa bekerja lagi, dia yang menjadi kayak investasi begitu, supaya nanti dia bisa ngebodalin orang tuanya. Kan orang Kristen tidak begitu. Nah, orang tuanya harus hidup bagi Tuhan, anaknya juga harus hidup bagi Tuhan. Jadi anaknya juga diperlengkapi dengan satu tujuan, saya ingin anak ini siap pakai oleh Tuhan untuk mengelola seluruh alam semesta ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Gitu ya. Nah, jadi lihat ini, pada saat dia sudah selesai studi dan lalu dia bekerja, maka pekerjaan itu dilihatnya adalah apa? Saya ini hanya pengelola. Semua yang dipercayakan kepada saya, modal dalam bentuk apapun yang dipercayakan kepada saya, mulai dari ilmu, dari harta, semuanya, keahlian, keterampilan, semuanya adalah milik Tuhan. Yang hanya kita akan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa ya saudara, pada waktu kita kerja pun kita kerja dengan satu kesadaran. Tuhan, saya ini pengelola. Oke, Tuhan mau kerja saya di bank. Oke, berarti saya mengelola apa yang terjadi di bank ini. Oke, sekarang Tuhan mau jadi apa? Seorang arsitek, berarti Tuhan ingin mengelola saya dalam bagian ini. Untuk supaya Tuhan, saya ingin bikin Tuhan bangga punya arsitektur Kristen. Anak Tuhan yang arsitektur Kristen seperti saya. Karena apa? Saya lakukan semua ini di dalam apa? Karena saya cinta Tuhan. Saya lakukan ini karena saya cinta Tuhan, maka saya mentaati perintah Tuhan. Lihat ini. Kita lihat, jadi sama sekali kita tidak serupa dengan dunia ini, kita lakukan semuanya supaya apa? Hanya sekedar supaya survive di dunia ini. Hanya sekedar supaya bikin orang-orang lihat betapa hebatnya saya. Itu bukan anak Tuhan. Yang namanya anak Tuhan, pada waktu kita studi, mempersiapkan diri, ini karena saya cinta Tuhan. Karena saya cinta Tuhan, maka saya mau taat sama Tuhan. Tuhan suruh saya persiapkan diri dan menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, saya lakukan itu. Apapun nanti yang Tuhan ingin saya kerjakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi pada waktu kita sudah selesai, lalu kita bekerja, selesainya ini tidak tentu, saudara. Karena masing-masing anak Tuhan berbeda. Ada yang bisa sampai S3, S5, S10, begitu, saudara ya. Tapi ada yang S1 juga tidak lulus. Itu bukan soal persoalan S1, S2, S3-nya. Tapi pokoknya pada waktu dia studi, sesuai dengan kesempatan, ingat, yang saya jelaskan tentang talenta, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, tidak masalah. Pokoknya ini semua punya Tuhan, saya kelola,
sekarang diri saya kelola untuk mempersiapkan diri karena saya cinta Tuhan dan saya taat perintah Tuhan. Dan nanti pada waktu saya selesai, ada yang lulus SMA, ke SMP, yang lalu S1, S2. Pokoknya lalu pada saat saya bekerja dengan pemikiran yang sama, saya cinta Tuhan, saya taat perintah Tuhan, saya disuruh menaklukkan dunia ini, saya disuruh mengelola seluruh alam semesta, saya diminta untuk memelihara, itu perintah Tuhan, saya lakukan karena saya cinta Tuhan. Saya akan kelola apa yang ada di depan mata saya akan pelihara apa yang di depan mata saya akan taklukkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya rindu karena Tuhan ingin kita boleh menjadi kepanjangan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada sesama yang membutuhkan hasil-hasil yang kita kelola. Dan ingat saudara, sebagai anak Tuhan, pada saat itu telah dibagikan kepada orang. Pada saat yang kita kelola dan hasilkan itu boleh dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Ingat, itu saat itu saudara dan saya berfungsi sebagai garam dan terang. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di Injil Matius, pada saat kita menjadi garam dan terang dan semua melihat, ingat, bukan saya yang dipermuliakan, Bapa yang dipermuliakan. Itu artinya hidup bagi Tuhan pada saat saya sedang studi maupun pada saat saya sedang bekerja. Amin. Oh, luar biasa, Bu. Saya dapat komentar, mereka menyampaikan bagus banget penjelasannya dan saya diberikan motivasi kembali dalam hal apa yang saya kerjakan saat ini. Dan juga ada begitu banyak pertanyaan yang sudah ada dan komentar juga. Ada yang menyatakan bahwa sangat menarik sekali, Bu, dan begitu menyenangkan mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Ramiati Tanujaya. Mungkin karena Ibu juga sudah punya banyak pengalaman, banyak pertanyaan yang masuk, sehingga Ibu bisa menghayati setiap apa yang disampaikan, dan itu merupakan poin yang penting buat setiap kita yang mendengar, sehingga ketika kita mendengar, wah benar ya. Nah, ada yang komentar lagi, karena cinta Tuhan, saya taat cinta Tuhan, kelola yang ada jadi berkat dan terang, dan Tuhan dimuliakan. Ini dari Trifani. Trifami Unike. Wow, ini banyak komentar dan juga ada pertanyaan. Perlu juga saya sampaikan, jika rekan-rekan memiliki pokok doa bisa dituliskan dari sekarang, supaya nanti ketika kita berdoa, pokok doanya sudah dibaca lebih dulu. Jadi waktu berdoa sudah bisa langsung ya. Nah, kita akan langsung ke pertanyaan yang ada. Ya, saya akan langsung. Nah ini Bu, kalau studi gagal, apakah itu karena bisa dikatakan itu rencana Tuhan yang gagal atau karena memang kita yang gagal, Bu? Ini ada komentar seperti itu, sehingga kadang-kadang ketika dikatakan, waduh saya gagal studi, yang malu orang tua, pasti juga Tuhan juga malu, apa gimana, Bu? Mungkin ini dari Instagram, Bu, sederhana tapi ya mungkin banyak anak-anak muda sekarang mengalami hal yang sama ya, artinya ketika mereka mengalami kegagalan dalam satu bidang, rasanya itu sudah berakhir. Bagaimana kita bisa memberikan semangat, Bu? Ya. Ya, kegagalan itu ada kegagalan yang disebabkan oleh karena kesalahan kita sendiri. Kita nggak belajar baik-baik, itu berarti kita nggak taat perintah Tuhan. Kan Tuhan ingin kita memberikan yang terbaik, gitu kan ya. Nah sekarang kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kegagalan itu atau putus sekolah itu bisa terjadi lalu karena tiba-tiba keadaan kondisi keuangan, ya contohnya di pandemi ini ada anak-anak muda, ada anak-anak yang tidak bisa meneruskan sekolah karena orang tuanya juga sudah tidak mampu. Ada. Nah itu adalah satu hal yang intinya sebab akibat yang terjadi di luar kendali. Nah, pada saat di luar kendali kita, nah ini pokoknya ingat bahwa kesempatan, kapasitas itu kan dimungkinkan. Di saat itu di luar kendalinya saya,
ya. Nah, kalau itu dalam kendalinya saya, lalu saya gagal, itu salahnya kita, gitu kan ya. Kita males-malesan, kita nggak menghargai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kita yang bisa mencukupkan. Nah, itu salah kita sendiri, oke. Itu dari awalnya saja sudah berarti bahwa saya tidak sayang sama Tuhan, saya tidak taat sama Tuhan di dalam studi ini. Nah, kalau saya sudah lakukan itu, lalu ternyata kesempatan kita lalu hanya sampai di satu titik di dalam perjalanan kita, sampai tingkat 2, kayak sampai tingkat 4 deh. Kita tahu yang ada lulusan SMP, lulusan SMA yang lalu tetap dia bisa menjadi pengelola yang baik. Berarti intinya adalah kan Tuhan, lihat ini saudara, ingat yang penjelasan saya tentang talenta. Tuhan fokusnya di hati kita, ke hati kita. Fokusnya ke sikap kita, kepada dia. Jadi pada waktu Tuhan katakan yang 2 dapat 2, Tuhan yang minta 5, karena dia dipercayakannya 2 kok, tapi jangan kasih 1. Pada yang diberi 5, Tuhan tentunya juga 5, tapi jangan 4, begitu ya. Nah, Tuhan fokusnya adalah, ini hati hamba ini, jahat atau tidak. Nah, kenapa Tuhan tolak yang satunya? Itu bukan soal dia karena dapat 1, tapi dia persoalannya, waktu dipercayakan 1, lalu ini hamba ini hatinya jahat. Itu poinnya. Dia tidak cinta tuannya, dia tidak cinta Tuhan, dan dia tidak mentaati perintah Tuhan. Kan disuruh ngelola, dikasih 1, disuruh ngelola, dia tidak taat. Nah, saudara dan saya itu yang penting, ingat ini. Kalau itu di luar kendali kita, pokoknya Tuhan, sejauh ini yang Tuhan percayakan kepada saya, pakailah saya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saya akan bekerja, saya akan kelola dunia ini, saya akan berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian. Oh, terima kasih banyak, Bu. Dan ini juga datang dari Instagram, dari Stevi menyampaikan, halo Bu, mau tanya bagaimana cara kita bisa mengerti firman Tuhan, sehingga kita juga bisa tahu tujuan dan panggilan hidup kita, baik di studi maupun juga dalam pekerjaan. Ya. Panggilan maksudnya apa? Apakah itu panggilan itu berkaitan dengan kerjaan saya itu apa sih? Apakah saya perlu jadi arsitek? Apakah saya perlu jadi ekonom? Apakah saya perlu jadi dokter? Apakah itu maksudnya? Nah, sekarang kaitannya adalah gini, bukan soal posisinya yang kita kejar, bukan soal karirnya, bukan soal jabatannya, bukan soal bidang ilmunya, itu yang kita kejar. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, kesempatan kan di dalam dunia ini sudah lihat, tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Ada yang punya cita-cita jadi dokter, misalnya gitu ya, saya ingin belajar, terus nggak diterima di kedokteran, gimana? Kan kita nggak boleh sembarangan. Diterimanya misalnya di di ekonomi. Ya sudah, berarti itu kita jalani. Ingat ya, kita menjalani agenda Tuhan, bukan agenda saya. Jadi poinnya bukan di bidang ilmunya, bukan di gelarnya, bukan di posisinya, bukan di jabatannya. Apa yang disodorkan kepada kita, kita kan sudah lakukan yang terbaik. Lalu kita ngelamar kerja, nggak diterima di mana-mana, yang diterima yang satu. Atau sekarang tidak ada kerjaan, lalu kita pakai akal budi. Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan dengan akal, segenap akal budi kita. Kita diberikan kepercayaan akal budi sebagai manusia yang bisa berpikir, bisa kreatif. Nah, sekarang apa? Saya lihat anak-anak muda sekarang apa yang dilakukan. Mereka hanya bisa menciptakan lapangan kerja. Mereka bisa mengelola dunia ini dan mereka begitu kreatif dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, ini kita lihat, ini anak-anak Tuhan, yang penting adalah ingat pada waktu kita lakukan apa saja, otak kita putar, kita pakai, kita usahakan secara optimal, kita pakai akal budi kita kan segenap ya. Jadi akal budi kita pentingnya. Jangan sembarang pokoknya mas saya segini aja. Enggak, saudara. Yang namanya anak Tuhan, lihat Paulus bilang, saya berlari, saya tidak sembarang memukul, saya melatih diri saya, baik secara rohani maupun di dalam keberadaan kita sebagai pengelola. Kita betul-betul harus niat. Makanya saya ajak kaula muda, jangan terus begini, ya udahlah,
Dengan apa yang ada, saya dengar kesaksian orang-orang yang pokoknya sekarang ini saya bisanya tambal ban, ya nambal ban, saudara. Pada waktu dia terus dia cerita, pada waktu yang bisa saya lakukan nambal ban, tapi lalu perjalanan hidupnya, dia lalu mempunyai satu perusahaan yang besar. Kalau memang Tuhan percaya, kalau enggak, bukan persoalan dari tambal ban yang jadi, lihat itu saja, jangan kalau saya terus jadi, wah nanti nih ya, saya mulainya kecil dulu dari tambal ban, terus lama-lama saya punya perusahaan besar. Bukan itu poinnya. Tuhan nggak nanya nanti pada waktu kita balik ke Tuhan, kamu punya perusahaan apa? Tambal ban? Ya, nggak begitu, saudara. Tuhan hanya lihat apakah kamu adalah anak Tuhan yang mengelola menjadi tambal ban karena cinta Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Demikian Pak Tony. Wah, menarik sekali Bu, mengelola dengan artinya bahwa kita dipercayakan untuk mengelola dengan baik. Nah, ini datang dari Instagram kembali, ada pertanyaan Bu, dari Tanggara. Shalom Ibu, saya bukan tidak bersyukur. Saya ulangi ya Bu, saya bukan tidak bersyukur, tetapi untuk bersyukur karena saya belum bekerja karena di PHK, ya. Terus ya, sampai saat ini apa yang saya harus syukuri? Artinya mungkin orang karena rekan kita di PHK dan kita kan diajarkan mengucap syukurlah senantiasa. Nah, dalam kondisi seperti ini, sikap sebagai anak Tuhan dan juga artinya ada penantian, harapan dan sebagainya, apa yang perlu dilakukan, Bu? Saudara, Tuhan mengatakan mengucap syukurlah senantiasa. Itu bukan mengucap syukur untuk sesuatu yang buruk, dalam arti saya bersyukur saya di PHK, saya bersyukur saya rugi, saya bersyukur saya ditinggal oleh orang tua, saya bersyukur saya mendapatkan malapetaka. Bukan itu yang disyukuri. Perintah Tuhan itu bukan bicara begitu. Saudara, kalau itu dihubungkan tentang mengucap syukur senantiasa dengan Mazmur 100 yang mengatakan pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus selalu bersorak-sorai. Saudara, dasar ucapan syukur kita, dasar sorak-sorai, kita kan begini, kadang kalau ke gereja, kadang lagi, aduh lagi nggak enak, lagi suasana, situasi dan kondisi sedang tidak mendukung, kita lagi pikir mau bersorak-sorai. Saudara, karena sorak-sorai dan sukacita bersyukurnya anak Tuhan adalah bersyukur karena saudara dan saya sudah menerima anugerah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya yang tadinya seharusnya dimurkai dan kita adalah orang-orang yang telah menyeleweng dan tidak berguna lagi bagi Allah, pencipta kita, karena kita tidak hidup sesuai dengan tujuan penciptaan, sekarang kita dipulihkan, kita terlepas dari murka Allah semata-mata karena anugerah, dan kita dipulihkan kembali bisa hidup bagi Tuhan. Itu ucapan syukurnya atas dasar itu sukacitanya atas dasar itu. Makanya kenapa Paulus bisa bilang, pada saat saya lapar, saya tahu apa artinya saya lapar, saya tahu apa artinya telanjang, saya tahu apa artinya sangat tidak enak dalam hidup itu, tapi semua adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan di tengah dunia yang tidak ideal ini, saudara harus punya, makanya Tuhan bilang kamu harus di dasar iman kita, dasar hidup kita harus batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. Pada saat Dia yang menjadi dasar hidup kita, pokoknya selama Tuhan adalah gembalaku, saya cukup. Mazmur 23 bunyinya begitu. Saya tidak pengen apa-apa lagi. Saudara, saya tidak katakan kita tidak butuh kerja. Kan Tuhan bilang kamu kerja, kamu makan. Bukan itu poinnya. Tetapi kita ini pada saat Tuhan adalah sudah menjadi milik kita. Saya adalah milik Tuhan. Itu cukup. Selalu ada dasar buat saya untuk bersukacita dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan saya. Demikian Pak Ton.